Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Tafaqquh Fiddin. Yang mana hari ini bertepatan menurut kalender beberapa jatuh pada insyaallah nanti malam adalah bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, Mitra JC. Yang mana banyak sekali dibahas baik itu di sosial media, apapun itu, YouTube, TikTok gitu. Cuman seperti apa sih sebenarnya malam nisfu Sya'ban tersebut kayak gitu? Apa keutamaannya? Lalu mungkin ada kisah khusus gitu terkait malam nisfu Sya'ban ini. Namun tapi tetap sebelum kita ngebahas itu lebih dalam dan juga tidak lupa karena pertemuan kita itu adalah membahas kitab Mabadi Awaliyah, yang mana kita akan membahas tentang ilmu-ilmu usulul fikih. Ya. Namun sebelum itu kita sapa dulu yaitu salah satu narasumber kita, pemateri ya. Kalau narasumber sumber api nanti. Sumber api, nara api. Nara, iya. Iya. Pemateri kita yaitu Kiai Haji Abdul Ghani Faik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kiai, sehat? Alhamdulillah, doanya insyaallah berkah, sehat, selamat. Amin ya. Iya. Bawa tentengan lagi tadi kesini ya. Alhamdulillah. Iya. Sering-sering Kiai ya. Amin ya Allah. Asal sering diundang itu aja, selamatan aja. Iya. Kan lagi musim selamatan sekarang. Oh benar, Masya Allah, sesuai sekali iya. Ya silakan mungkin Kiai ingin menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan wa salaman daimaini mutalaziman ya'ti ila yaumiddin. Amma ba'du wa ba'da tahiyah para pemirsa Mitra JC di mana saja berada. Saya doakan mudah-mudahan semuanya yang menyimak dan mendengar, melihat di acara Tafaqquh Fiddin ini semuanya mitra-mitra semuanya, termasuk orang-orang yang mendapatkan nilai keberkahan, keselamatan dan mendapatkan nilai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para Mitra JC, kita akan mulai pembahasan ini yang selalu ditemani oleh rajulun sholihun. Amin. Mudah-mudahan Bang Jai ini adalah ya mitra kita juga. Iya. Jadi orang yang memang dekat dengan kita, yang senantiasa berkonsul dengan kita, apalagi setiap acara Tafaqquh Bang Jai selalu mendampingi kita. Kita doakan Bang Jai selalu mendapatkan nilai-nilai kesehatan dan keselamatan, keberkahan, dan selalu meningkat dalam berbagai aspek, aspek sosial, aspek ilmu, aspek ibadah, dan aspek gaji ya. Ntar saya gajiin. Insyaallah, amin. Kalau saya udah cukup lah naik gaji, kayak kalau gajinya banyak kayak perasaan kurang ini. Oh gajinya itu beda kayak bahaya. Tidak stabil gitu. Iya, namun kayak insya Allah nanti malam nih rame beberapa tempat mengadakan malam nisfu Sya'ban. Oh iya. Sebenarnya ada apa nih sebenarnya di malam nisfu Sya'ban itu kayak? Ada kitab dari beliau Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki itu. Ada kitab judulnya Mada fi Sya'ban. Apa yang terjadi di malam nisfu Sya'ban itu. Ya para ulama banyak memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa karena malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang sangat sakral gitu. Ataupun malam yang sangat berkah.
di mana nisfu Sa'ban ini sudah menjadi ya satu kesepakatan. Yang kedua adalah sebuah nilai tradisi yang baik menurut saya. Tradisi itu kalau yang baik dan disepakati oleh orang-orang besar, para ulama, maka akan menjadi sebuah nilai syariat tentunya. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan malah menjadi kurang baik. Iya, betul. Karena itu kesepakatan Islam kita ini ahli sunnah wal jamaah aswaja, terutama di Nusantara ini semuanya secara mayoritas untuk mengapresiasi dan melaksanakan malam yang nilainya mendapatkan nilai kemuliaan, sehingga malam itu adalah malam yang menentukan takdir seseorang. Malam nisfu Sa'ban. Malam itu tuh menjadi orang itu akan sukses, menjadi orang itu akan tidak, menjadi orang itu akan ajalnya kapan. Itu sebetulnya yufraq, ya, dibedakan malam itu. Mana orang yang mendapatkan nilai kemuliaan dan mana orang yang mendapatkan nilai-nilai yang direndahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saking pentingnya malam itu, maka para ulama-ulama, para aulia itu memberikan bocoran-bocoran. Kalau bahasa kita bocoran. Di kampus saja ada bocoran. Ada bocoran. Benar. Iya. Jangankan malam nisfu Sa'ban, di kuburan ada aja bocoran. Oh, ada kayak. Ada bocoran. Nanti kalau ditanya malaikat muka nakir, marbuka, jawabannya kan bocoran itu. Benar. Itu. Iya, benar. Benar. Man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma kitab. Itu bocoran, itu bocoran alam gaib. Berarti mesti udah bisa dilatih jauh-jauh hari lah ya. Iya. Benar. Apalagi yang sifatnya duniawi ataupun sifatnya materi, gitu. Pasti ada sebuah bocoran-bocoran yang harus dilaksanakan oleh kita. Tapi bocoran-bocoran ini bukan bocoran yang jelek, bocoran yang dihalalkan gitu. Kecuali bocoran-bocoran tes ujian. Jadi kebagi lagi ya. Memang ilmu usul begitu kayak ada pembagiannya gitu. Jadi banyak Allah kasih bocoran sama kita sebetulnya. Sholat duha saja itu kan sebuah bocoran rizki. Benar. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudrata qudrat wa in kana dari kisah fa injilhu wa kana fil adi fa'irju wa in kana ba'idan faqarbi wa kana haraman. Itu sebuah bocoran menurut saya. Iya, benar ya. Dan itu harus diperhatikan oleh kita. Nah, Allah sekarang kasih bocoran malam ini, ya, malam di mana kita akan melaksanakan itu ketentuan-ketentuan takdir, maka bisa akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan permohonan kita itu. Makanya pantas kalau para ulama itu menyuruh kita untuk berdoa, untuk sholat, gitu kan. Bahkan Nabi juga melaksanakan itu. Nabi melaksanakan itu walaupun ya mungkin prakteknya berbeda. Tapi secara substansi bahwa Nabi melaksanakan nisfu. Bahkan malam itu Nabi inten di Makbaroh, yaitu di Madinah, di Baqi itu. Gitu. Tengah malam lagi. Di kuburan. Di kuburan. Waduh, kita nggak berani. Sanggup nggak kita? Malam nisfu kita di tengah-tengah kuburan. Sudah kuburannya kebanjiran. Iya benar. Waduh. Gitu ya, ada riwayat itu Nabi ya tadi. Iya, itu juga sahih itu. Bahkan Jibril semata-mata datang kepada Rasul. Biasanya Jibril itu kalau mau datang pamitan, kalau mau datang ngomong. Jadi kalau mau datang Rasulullah itu WA dulu Jibril. Kasih tahu dulu. Iya benar. Biar Rasul punya kesiapan itu. Jibril sudah OTW belum nih? Benar ya. Enggak, Jibril langsung atani Jibril fi'lat ini Sa'ban katanya. Datanglah kesempatan bertiji malam nisfu tadi itu. Itu tanpa WA? Tanpa WA, tanpa tahu dadakan gitu. Sehingga Rasulullah, ada apa ini? Dijawab oleh Jibril, ini malam mulia, ini malam berkah, ini malam mustajabah kan. Allah turunkan 300 rahmat itu. 300 rahmat Allah turunkan itu.
Siapa orang yang melaksanakan itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka semuanya. Dibuka pintu langit semuanya dari langit 1 2 3 4 5 6 7 itu. Sebuah keistimewaan. Iya. Dan sehingga amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Yarfa'ullah a'malal abdi kullaha fi hadzal syahr. Allah akan mengangkat setiap amal seorang hamba setahun dikumpulkan. Lagi diangkat, kita lagi doa. Maksudnya gitu bocor. Lagi diangkat, kita lagi sholat. Ya sholatnya silakan mau tasbih. Iya, yang tasbihnya banyak. Ya, mau sholat apalagi taubat, awabin. Atau sholat sunnah mutlak. Dan tentunya sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, saking pentingnya bahwa ulama memerintahkan membaca Yasin sampai 3 kali gitu. Biasanya kan baca Yasin sekali aja malam Jumat buru-buru. Benar. Iya, kita. Benar. Nggak tahu kalau saya. Benar. Kita begitu kita. Saya begitu nggak? Jangan-jangan kita dengan saya sama gitu. Dia juga. Iya, Yasin. Kenapa harus baca Yasin? Kenapa? Nggak ada nanya katanya. Bukan Al-Baqarah, bukan. Iya benar. Kan bukan, surat banyak. Iya, bukan Al-Imran, bukan An-Nisa kan. Iya. Bukan Al-A'raf, bukan Al-Anfal. Ini karena ya Yasin itu adalah sebuah ayat yang mendapatkan nilai-nilai prioritas gitu. Ya Quran semuanya posisinya sama lah. Ya, tetapi ada ayat-ayat yang memang khusus gitu. Ada fadail di dalamnya gitu. Yang begitu. Baca surat Al-Baqarah fadilahnya apa. Itu baca surat An-Nisa fadilahnya apa. Baca surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Tabarak. Itu mengandung nilai spesial di dalam arti dan di dalam kebutuhan kita. Ar-Rahman supaya dapat kasih sayang. Waqi'ah supaya dapat rezeki. Tabarok supaya dijauhan daripada siksa kubur. Dan itu kan sumbernya adalah dari Nabi. Walaupun ya hadis-hadis itu adalah hadis fadailul a'mal. Kembali lagi ke situ. Tetapi tidak ada buruknya kan. Kalau kita baca Tabarok, baca Waqi'ah, baca Rahman, Sajadah, Luqman, surat-surat pilihan. Apalagi Yasin. Karena Yasin ini disebut qalbul Qur'an. Hatinya Quran. Ada tuh dalam kitabnya itu, tafsir Yasin. Karangan Imam Hamami itu. Bahwa fi kulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu di dunia ini adalah punya hati. Dan hati itu adalah sentral daripada kebaikan dan kebenaran. Ala inna fi kulli jasadin mulku idza salahat kullu wa idza fasadat kullu ala wahyal qalbu. Itu selalu begitu. Nah, Quran itu ibarat itu. Makanya pantas ulama kita disuruh membaca Yasin. Ya, niatnya yang pertama katanya Yasin pertama minta sama Allah supaya mendapatkan sehat walafiah, umur panjang untuk ibadah. Jadi jangan umur panjang doang, nggak sehat. Panjang umurnya bengek dulu. Sakit ya, benar-benar. Harus lengkap ya, ntar takut salah ya. Iya, Yasin pertama gitu. Niatnya begitu. Nawaitu an raqra hadhihi suratul Yasin gitu. Al-Fatihah. Niat minta supaya sehat, selamat, barokah, panjang umur untuk ibadah. Yasin kedua minta sama Allah lagi apa? Bareng-bareng tuh kan niatnya. Minta sama Allah supaya tetap iman Islam sampai hari kiamat. Tidak robah. Karena ini kan penting. Masa minta sama Allah begitu nggak boleh? Oh boleh. Iya, masa bid'ah minta begitu. Ini kan udah uni. Iya. Yang diperintah kan. Ya, uni istad bilahkum. Iya.
Yang siapa orang yang minta maka akan aku berikan, kan begitu. Iya. Bahkan Allah senang dipinta kan, Ki? Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan begitu katanya. Itu Allah selalu begitu. Yang terpenting yang ketiga, Yasin ketiga, ntar malam nih. Apa Yasin ketiga? Pemirsa, jadi yang saya muliakan, awas nih permohonannya nih. Supaya yang lagi jomblo, supaya dapat pasangan itu. Yang lagi ujian supaya lulus. Yang lagi kerja supaya mendapatkan kebaikan. Yang lagi bisnis supaya sukses. Saya yakin kalau memang mantap itu. Pasti malam itu akan mendapatkan sebuah nilai diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah minta sama Allah supaya apa? Menjadi orang yang sukses dunia akhirat, dapat berkah dan akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi doa itu di cover pada malam itu. Nanti di cover ya. Semuanya iya, include. di-recruit gitu ya. Semuanya diakomodir gitu. Akomodir. Iya itu. Yang pengen umur panjang, yang pengen tetap iman Islam, yang pengen sukses dunia akhirat husnul khotimah, malam itu dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dengar. Bahkan Allah melihat. Yatlu Allah katanya. Finish fi Sya'ban katanya. Allah melihat. Apakah kalau nggak nisfu Sya'ban itu nggak melihat? Artinya juga ini harus dipahami juga. Nah, gimana itu, Ki? Ya. Tola'al, lihat Allah ya. Tolak Allah, yatlu Allah. Artinya memperhatikan khusus gitu di malam itu. Beda dengan yang zuru. Iya, kalau yang zuru kan melihat. Sekedar. Ro'a melihat. Sekedar. Tapi kalau ittola'a, udah. Ini seakan-akan itu melihat dengan seksama gitu. Melihat dengan khusus kayak khusus. Jadi ada perhatian khusus di malam itu. Karena itu kata para ulama mengatakan kalau seandainya ada 2 malam Lailatul Qadar. Tapi kan satu ya biasa kalau namanya huruf syarat bahkan huruf jawab lil imtinal jawab. Jadi kalau itu adalah harfu syartin huruf syarat yang tidak untuk dituntut jawab. Jawab namanya kalau. Nggak mungkin. Kalau seandainya ada 2 malam Lailatul Qadar. Qadar awas bukan Lailatul Qadar. Salah baca, enggak baris lagi. Baris. Iya. Maka yang patut yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Karena itu sangat rugi kalau kita tidak melaksanakan ritual kalau bahasa kita. Ritual malam itu. Dan malam itu adalah malam di mana Allah turunkan 300 rahmat. Dan siapa orang yang dapat rahmat pasti hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Gitu. Nah itu mari kita ya hidupkan malam nisfu termalam. Sehingga Allah nyatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapus dosa-dosa kita semuanya itu hak Allah, hak prerogatif Allah itu. Dan Allah juga menetapkan hak Allah juga. Tetapi ya biar dosa kita banyak, biar kesalahan kita banyak, kealpaan kita banyak, jarang masuk sih. Benar. Apalagi kalau banjir, absen dulu kita. Berarti maksudnya di kantor kita ini harus diadakan nisfu Sya'ban juga. Sya'ban juga. Ya, harusnya ketika kita ngadain di kantor nih, di masjid nih nanti malam. Saya begitu. Harusnya kita dihapus juga dong. Pemutihan bahasanya. Pemutihan. Yamhullah itu tadi pemutihan. Yamhullah ya pemutihan. Yamhullah itu benar. pemutihan. Ini sebentar saya ajukan. Betul. Rapat. Benar. Kita ini benar ya. Yamhullah pemutihan. Allah aja ada pemutihan. Apalagi, iya benar ya. STNK ada STNK. Iya. Wa yusbit atau juga Allah tetapkan. Itu hak Allah. Wa indahu umul kitab karena Allah punya buku induk kalau umul kitab kalau menurut saya itu. Buku catatan yang besar, buku induk yang besar yaitu Lauhul Mahfuz. Di sana Allah mencatat atau menghapus itu hak Allah.
Ya kalau kita lagi sholat, kalau kita lagi doa, kalau kita lagi baca, insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan dihapus. Amin, amin. Dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, ya dosa-dosa kita itu adalah pasti diampunin. Kecuali tadi yang besar ya. Oh iya. Kecuali Terus yang taubat musyrik, yang berzina, yang minum homer, yang membunuh, Gibah. yang gibah, iya kan, yang mau silaturahim, yang nyakitin kedua orang tua, Iya. dan sebagainya dosa besar. Di malam itu kalau tidak bertobat, kita tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tobat dulu Itu sebelumnya. apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau untuk dosa-dosa kecil langsung tuh ya. Kalau kita kecil itu, ya Allah, Allah itu maha arhamar rahimin. Iya. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Itu sifat Allah utamanya itu. Jadi dengan kebaikan akan hilang. Orang Qur'annya begitu. Wattabi'us sayyatal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Kan begitu. Ikuti yang buruk dengan yang baik, maka akan menghilangkan dosa-dosa dan kita berbuat baik dengan yang lain. Wa khuluqin nas bihulukin hasanin tadi. Ini sangat baik sekali. Tetapi kalau dosa besar ya kudu taubat. Musyrik ya taubat, berzina taubat. Begitu kan, dan sebagainya gitu. Karena itu paling tidak kata Syekh Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya itu. Iya, Madza fi Sya'ban tadi saya kembali. Ada apa di Sya'ban? Prioritas yang pertama adalah perpindahan kiblat. Jadi Rasulullah itu sangat menghormati daripada sesepuh-sesepuh. Menghormati nabi-nabi dulu. Itu sangat the fighting of the fighter tadi kan. Nabi-nabi dulu dihormati. Enggak habis Isra Mi'raj langsung sholat menghadap Ka'bah, tidak. Rasulullah harus toleransi dulu. Harus mengkondisikan dulu, mengamankan dulu. Tidak frontal, tidak fatal gitu. Tidak frontal, fatal. Tidak mengagetkan. Tetap dia di Masjidil Aqsa. Karena awalnya sholat di situ Rasulullah. Di Masjidil Aqsa dengan mengimami beberapa ya imamal mujahidi. Ya man asra kan? Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltawan anamuniyam. Masya Allah. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla gitu kan. Wa antal imam. Masya Allah. 124.000 para nabi jadi makmum semua gitu. 124.000 nabi jadi makmum semua. Belum ikut jinnya itu. Iya, jin juga banyak. Jin Ifrit, jin Korin, dan jin-jin yang lain. Ya jin Islam lah. Kalau jin kafir ya kamu ngikut ya. Dan para malaikat itu. Itu makanya disebut bahwa Rasulullah itu adalah orang yang menjadi dua imam kiblat. Ya kan? Imam kiblatain. Imam kiblatain. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khaufiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini, ya Allah gitu. Nah, baru itu. Ya, jadi pertama perbedaan. Awal liwajhaka syatrul masjidil haram haitsu ma kunta fawal wujuhakum. Itu untuk suratnya langsung turun gitu kan. Nabi Muhammad sudah toleransi, sudah adaptasi, sudah mengkondisikan Masjidil Aqsa, baru Nabi Muhammad beralih kiblat yaitu di Masjidil Haram. Maka disebut di Madinah tuh ada namanya masjid Kiblatain. Jadi kiblatnya masih dua gitu. Ya tapi ya walaupun itu kan sejarah ya. Iya benar. Namun ada kiblatin sholatnya pindah-pindah yang nggak bisa. Tetap ke Masjidil Haram itu kan cerita. Cerita dulu. Jadi sejarah. Untuk toleransi itu tadi kayaknya. Toleransinya itu hebat banget itu. Kondisikan begitu. Menghormati Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan nabi-nabi yang memang dianggap orang-orang yang memang saudaranya saudara Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim kan adalah masih keturunan
Rasulillah wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka amsari wa apa ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama. Apal saya begitu-begitu tuh. Ada orang baca rawi nggak hafal. Iya, tadi nasabnya wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka amsiku apa ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama. Itu Rasulullah sampai begitu. Itu makanya Rasulullah sangat menghormati daripada keluarganya ataupun disebut dengan keturunan-keturunannya, nasab-nasabnya tadi. Yang kedua, sering didengar, saya nggak mau ngomong banyak, misalnya Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua itu mada fisab. Ya Allah turunkan ayat itu, dan ayat itu adalah memberikan sebuah rahmat dan prioritas kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Faddalallahu ala habibihi tadi. Allah mengutamakan wa yuhtassu bi rahmatihi tadi. Allah mengusan rahmat, yaitu dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, yang ketiga adalah keistimewaannya terjadi malam nisfu Sa'ban. Musaban ini di mana semuanya amal kita diangkat, dan ketika diangkat kita sedang beribadah, maka yakin kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan ampunan dosa dari Allah. Dan revisi tadi, jadi amalan-amalan yang buruk, yang jelek yang itu dihapus oleh Allah, yamhullah, dan dicatat kebaikan-kebaikannya itu, sehingga kita orang yang mendapatkan nilai-nilai kemuliaan, dan kita akan masuk bulan Ramadan, yaitu bulan yang mendapatkan nilai kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu prolognya ya, lama juga ya. Karena itu para hadirin, kita kembali bahwa kita akan membahas yaitu kitab Mabadi Awaliyah. Mari kita hadiah Fatihah kepada yang mengarang kitab ini, dan para ulama dan para guru-guru kita, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Hakim, dan guru-guru kita yang ada di pesantren semuanya, dan guru-guru kita ada yang di kampung yang ngajarin kita dari Iqra, dari bisa membaca kitab kuning ini walaupun salah mungkin ataupun bagaimana. Kita hadiahkan Fatihah biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan bahas al-ahkam. Akan bicara beberapa hukum. Hukum itu apa sih? Secara bahasa isbatu syai' ala syai'. Menetapkan sesuatu ya di atas sesuatu. Jadi isbatu syai' ala syai', sebuah ketetapan. Yang itu disebut dengan hukum syara'. Ya, apa sih syara' tadi yang disebut syara' itu? Kalau seandainya ya, apa tujuannya syara' tadi? Ya, la syari'ata illa limaslahatil ummah katanya. Tidak ada syariat di mana syariat ini untuk kebaikan, kemaslahatan daripada ummah. Itu tujuannya syariat itu. Dan syariat mungkin punya maqasid. Maqasid itu adalah sebuah tujuan. Apa tujuannya? Ya, namanya syariat, tujuannya adalah ya, yang pertama adalah mungkin ya syariat menjaga agama, hifdzuddin lah, agama kita dijaga dengan apa? Dengan ilmu, amal, ibadah, itu syariat. Maqasidus syar'iyyati kata Musa arba'atun. Tujuan syariat paling tidak yaitu ada 4 itu. Yang pertama adalah tadi menjaga agamanya, hifdzuddin, ya. Yang kedua adalah menjaga dari setiap individunya. Individunya ini kan dilindungi secara moral, secara agama. Yang ketiga dilindungi adalah penerus-penerus agamanya. Ya, keluarga-keluarganya itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di antaranya itu kan.
La tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kau binasakan hartamu dan anakmu kan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dari untuk menyebut Allah ataupun jauh dari Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa orang yang melaksanakan demikian, fa ulaika humul khasirun, mereka mendapatkan nilai kerugian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjaga daripada harta bendanya, hifdzul mal. Itu maqasidnya di antara itu ya. Ya mungkin masih banyak, tetapi itu yang paling penting, menjaga agama, menjaga orang-orang individu agamanya, menjaga penerus agama anak-anaknya, dan harta bendanya adalah dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus ada hukum kan begitu, ada ketentuan. Iya. Ada yuridis formal atau iya, aturan-aturan formalnya ataupun aturan-aturan daripada syariatnya itu. Wal ahkamu tis'atun. Nah, hukum-hukum itu ada 9 katanya. Ya, yang dimaksud hukum di sini adalah hukum taklifi, karena nanti ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu apa? Ya, hukum taklifi itu adalah hukum yang ta'alluqnya, berhubungannya adalah dengan orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Aqilun wa balikun. Orang yang punya akal, ya, yang punya, dan balik itu adalah yang sudah mencapai ya ketentuan hukum. Bagi laki-laki sudah mimpi, bagi perempuan sudah haid. Batas-batasnya secara istilah Imam Syafi'i yaitu ada yang mengatakan perempuan 9 tahun, ada yang mengatakan laki-laki adalah 15 tahun. Kalau 15 tahun walaupun belum mimpi ya sudah balik. Perempuan 15 tahun walaupun belum haid ya tetap sudah balik. Jadi ada patokan umur. Patokan itu 15 itu ya. 15 itu. Ini Masehi atau Komariah kayak itu? Ya tentunya Komariah. Komariah kayak hitungan Komariah gitu. Iya. Karena saya dulu aja lahir tuh nggak dihitung bulan apa, nggak tahu orang tua saya. Oh, di era-era dulu tuh masih iya, gitu ya? Belum tahu catatannya. Lahirnya kapan? Daftar sekolah SD ditanya. Bulan apa? Dihitung sama ibu saya. Oh, mau bulan haji katanya. Begitu. bulan haji. Bulan haji. Iya. Bulan apa ya? Iya benar, bukan Maret, bukan Februari. Maret, nggak ngerti gitu. Oh, gitu. Nah, sekarang aja cuma dihitung tahun berapa Bu tahun ini? Bulan haji tahun ini garis miring bulan Maret gitu kali. Jadi dikondisikan itu. Iya. Berarti hitungannya Komariah tadi. Komariah. 15 tahun kalau misalnya dia belum mimpi ataupun belum haid, maka sudah dipastikan. Pastikan sudah balik. Maka dia masuk kategori mukallaf tadi. Mukallaf ya. Nah, itu kena hukum. Itu disebut hukum taklifi. Iya. Yang dimaksudkan hukum ini nih kayak gimana nih Ki? Maksudnya apa? Misalnya dia udah di umur 15 tahun ini nih. Terus dia nggak melakukan sebuah perintah gitu, apa hukumannya itu ya harus digebuk dipukul atau kayak gimana? Tanpa dosa kah aja gitu? Betul. Ya tentunya ada batas-batas aturannya gitu. Nabi sendiri mengatakan, muru abna'akum lis-sab'i. Nah, awalnya kan begitu. Iya. Jadi perintahnya bukan ada perintah nanti saya katakan iktido'an jaziman atau goro iktido'an jaziman. Muru abna'akum lisab'in. Perintahlah anakmu ketika umur 7. Nah 7 ini kan belum balik. Iya benar. Iya, tetapi Nabi Muhammad sudah memerintahkan, berarti perintah ini bukan perintah wajib, tetapi perintah ini adalah perintah untuk membiasakan agar ketika umur 15 tahun dia sudah bisa mandi junub, sudah bisa wudu, sudah udah 15 tahun belum ngerti tentang belum belajar. Iya, bahkan udah nikah aja mandi junub nggak ngerti. Banyak ya. Nah, nggak ngerti nabitul ghusla li hadasil akbari, nabitul ghusla apa itu ghusla lil janabati. Iya. Fadlullah ta'ala nggak paham. Nah, kalau sudah dilatih dari umur 7 mereka sudah memahami. Oh, ini wajib dan sebagainya.
Berarti maksudnya mukallaf ini jatuh hukumannya di situ di Iya. pas mukallaf baru dikenai dosa berarti. Tetapi sebelumnya juga harus ada tarbiyah lebih Iya. dulu. Tapi andai kata dia belum melakukan kewajibannya, Iya. maka tidak dikenai dosa gitu. Dia ya? dosa tetap. Oh. Tetapi ya punya hukum. Iya. Tetap saja konsekuensinya. Yang melaksanakan kebaikan belum kena hukum, kebaikan itu untuk orang tuanya. Oh, wah ini menarik. Iya. Oh, Dia melaksanakan keburukan ini belum kena hukum, tetapi keburukan itu yang dosa orang tuanya. nah. Jadi bawahnya anak kecil umur 10 tahun nyolong umpamanya. Iya, iya. Kan nggak dosa tuh secara Iya, hukum. Secara hukum enggak? Tapi orang tuanya karena tidak mendidik kan dapat dosa. Oh, pantas dicariin tetangganya ya? Ya, iya. Oh, itu kali impactnya gitu kayak ya? Iya. Ataupun umur 7 tahun baik hafal Quran ataupun memang sudah cerdas, sudah benar. lomba di maka Iya. orang tuanya akan dapat. Oh. Itu makanya ada bahasa Sangkerta, tapi Sangsekerta ini mengandung arti Sunda. Menarik. Apa itu, Ki? Hana caraka gak ada salah, sawala. Anaknya yang cilaka, bapaknya ke bawah-bawah. Sangsekerta, Ki? Sangsekerta, tapi bawa Sunda. Hana caraka, Menarik. gak ada salah, sawala. Ya. Anak yang cilaka, bapaknya yang ke bawah-bawah. Masya Allah. Ini itu bahasa itu dari hadis sebetulnya. Oh, iya. Ya buktinya Nabi mengatakan tadi Mm-mm. dengan muru Abna'akum abna'akum bisab'in. bisab'in. Nah, ketika sudah ke sana mau mendekati balik kok belum melaksanakan syariat, belum melaksanakan agama, sholat susah, ngaji susah. Fadribuhu li asyri. Oh. Nah, sanggup nggak orang tua sekarang itu? Ya tentunya saya sih artikan fadribul asyrin banyak ya. Mana Ulama yang berpendapat. relevan untuk saat iya, ini? yang relevan itu paling tidak fadribul asyrin au ghairal mubarrah. Jarum baru. Ya, ghairal mubarrah itu apa? Yang tidak mencelakai, yang tidak itu hanya sekedar ya mungkin dengan sapu lidi gitu kan. Iya. Ya sapu lidi kan masih mending 10 lebih 100 daripada 1 kalau saya sih. Iya, berasa perihnya. Satu. Iya. Bayangkan kalau 100 mencerk. Iya, tek doang benar. Kalau Iya. satu udah perih. Masya Allah. Kita udah paling takut kalau Iya. sepuluh di satu kayak. Iya, jadi di situ adalah ghairul mubarrah. Mubarrah. Iya, diartikan tidak melukai ataupun tidak menjadi Iya. fatal, menjadi sakit Iya, yang Tapi hanya ini konteksnya dalam perkara agama kayak ya. perkara agama. Di perkara agama ya. Betul-betul. Iya, karena banyak beberapa orang tua yang kalau misalnya agama malah kebalikannya kayak misalnya kalau nilainya nggak tinggi baru digebuk. Heeh. Dalam hal-hal dunia, justru kalau urusan sholat Iya. biasa aja kadang kesianan, nggak tegaan. Ya nah ini itu. gimana nih Ki? Ya itu, karena dari awalnya begitu sehingga orang tua salah salah mendidik yang begitu. Justru kita prioritas agama. Oh. Kalau saya sih di pesantren ya, kalau agamanya hebat, pinter, apal ini apal itu, maka umumnya ngikut. Wah, rumus. Iya, Iya. ngikut baik. Oh, ini dikata jika engkau mengejar akhiratmu maka dunia Betul, itu gitu. kayak. Tapi kalau umumnya juga dapat 3, umumnya matematiknya dapat 4, geologi fisikanya itu satu, otomatis agamanya juga nggak dapat. Ada kawan saya di pondok dapat 0 kayak. Iya. Sampai kata pimpinnya Ibnu Dajjal. Maksudnya manusia aja nggak mungkin ada yang 0 kayak. Betul. Dia benar nggak jawab sama sekali. Iya, itu berarti Ibnu kan Dajjal. itu tidak produktif itu yang begitu, tidak belajar, nggak berusaha itu. Bukan kayak pas mau Iya. nulis karena malam begadang, ketiduran kayak. Tahu udah ngumpulin kertas jadi Iya, nulis. kan guru juga artinya menilai itu tidak sekedar dalam ilmu, artinya dia pinter ataupun dia akalnya cerdas, bukan itu. Dilihat dari aspek-aspeknya. Anaknya rajin, anaknya memang belajarnya, tapi memang kemampuannya kurang. Tapi rajin, tapi belajarnya, usahanya. Ya, guru juga ya sih ngasih syafaatul uzma lah. Masya Allah. Ini kalau diterapin, hukum-hukum gitu cakep kayak. Ya, iya. Tadi nih acara Layak Saban gitu. ada pemutihan. Ya kan, terus kalau guru dapat syafaatul uzma. Uzma gitu. Nilainya 5 karena Iya, rajin bisa 7 gitu kan, Benar, bisa benar. saja. Nilainya memang 10, tapi sama guru ya Allah akhlaknya gitu. Bisa saja turunin 5 gitu.
Iya, berarti ada pertimbangan lah pertimbangan. ya tadi untuk para Ya guru. itu syafaatul ummah juga nanti di akhirat begitu. Oh, Iya, orangnya si jelek, ibadahnya ya segitu pas-pas. Pas-pasan. Tapi ngajinya rajin, sholawat melulu kata Nabi. Wah ini pantas iya, nih kalau betul ya. begitu. Oh iya. Ya begitu. Iya, berarti syafaat. secara tidak langsung tadi ya, maksudnya ada Betul, ilmu betul. di situ ya. Jadi semuanya dinilai dalam berbagai aspek lah. Oh. Aspek memang anaknya rajin, aspek anaknya baik, memang aspek anaknya akhlaknya, moralnya bagus. Tapi sebaliknya dia adik menganggap pinter sehingga meremehkan guru. Dan itu juga fatal kan menurut saya itu, dan salah yang begitu. Ya, kembali bahwa agama prioritas, siapa orang yang belajar agama pasti ilmu-ilmu yang lain juga Dunianya ngikut kayak. Karena kata Imam Syafi'i juga mengatakan jami'ul ulum fil Quran. Jami'ul ulum fil Quran. Semuanya ilmu itu pada dasarnya dalam Quran. Ilmu apa saja? Apapun. Iya, ilmu fikih, ilmu agama, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu teologi, ilmu kedokteran, ilmu tentang filsafat, ilmu tentang siasat, politik dan sebagainya. Itu dikata umul kitab kali ya. Umul kitab, induk. Induk. Iya, jadi dalam berbagai aspek itu kan. Tapi tetap kolbunya Yasin kayak. Nah, kolbunya sebalik lagi tetap kembali Yasin berani. Ada orang apa sih Yasin mulu? Emang nggak ada ayat lain. Lah, jangan begitu. Jangan begitu. Iya, ada spesial masing-masing tadi kayak ya. Iya, ntar yang baca wakya mulu ya memang buat rezeki, memang pas waktunya lagi rezeki kayak. Iya. Kita ada wayahnya kita. Ada wayahnya. Yang kita itu kalau pengen hatam Quran nggak langsung kita kumpulin 30 orang satu juz. Kan begitu, cepat. Besok kita juz 1 ganti juz 2, yang juz 2 ganti juz 3, aja itu terus bolak-balik. Ya 30 kan lumayan, 30 hari ya jadi hatam gitu. Hatam 30 kali, tapi hakikatnya ya secara khusus ya 1 kali kan. Benar. Karena dibagi juz-juznya tadi. Dan itu adalah baik menurut saya. Iya, jadi jangan mencemooh orang yang sedang berbuat baik gitu. Menarik. Iya. Oh sudah berbuat baik, disalahin tidak boleh. Gitu. Iya, ntar putus asa bisa begitu. Iya, habis sholat kita doa, baca tasbih, alhamdulillah gitu kan. Jangan dilarang. Iya. Jangan dibid'ah-bid'ahin. Iya. Daripada assalamualaikum buka HP. Nggak dibid'ahin yang begitu. Mendingan zikir berarti. Zikir. Ya, artinya kebaikan-kebaikan itu ya harus diapresiasi. Apresiasi benar-benar. Secara jujur, secara real. Itu sudah tidak zamannya sekarang tuh. Iya. Untuk mendiskualifikasi seseorang gitu ya. Ataupun untuk menyalahkan orang, itu sudah nggak zamannya. Kita saling memahami aja. Iya, betul. Iya, jangan katakan apa yang dilakukan kita itu salah, nggak ada dalilnya. Nisfu Sya'ban dalilnya kalau dibuka bisa semuanya kitab bicara itu. Kalau saking aja kita nggak tahu gitu. Iya. Jadi apa sih nisfu Sya'ban apa dan sebagainya. Nggak usah ngomong begitu, itu sudah mengandung nilai spiritualitas yang tinggi. Malam yaduk lam yas'ur. Oh, itu ya. Kamu belum pernah menyicipin nikmatnya nisfu Sya'ban ya, belum pernah. Tetapi bagi mereka para arifin, para aulia, ya para ulama yang sudah melaksanakan nisfu dan indahnya nisfu Sya'ban nikmatnya, maka itu adalah sebuah nilai yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi cicipin dulu, jangan ngomong nggak enak. Oh benar ya. Cicipin dulu, baru rasakan ya. Gitu. Iya. Kira-kira begitu ya. Balik lagi ke mukallaf tadi. Hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa sih? Ya, tadi khitabullah allati yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Iktida'an jaziman tadi. Jadi khitabullah, omongannya Gusti Allah. Khitabullah itu ya tentunya Quran. Ya khitabullah aqimus shalah wa atuz zakah gitu. Ya kan, ataupun kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al hajju asyhurun ma'lumat faman farada fina al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Itu kan khitab Allah. Khitab Allah ini apa? Ya, allati yata'allaqu
bi af'alil mukallaf. Yang korelasinya, hubungannya adalah dengan mukallaf tadi, akil balik tadi. Akil balik tadi. Karena kalau tidak akil balik itu tidak kena hukum. Anak kecil itu. Rif'al qalam salah satu kata Nabi itu. Akan tidak mendapatkan hukum, dia kata 3. Yang pertama adalah as-sobiyu. Anak kecil idza balago. Sampai balik. Ya kan. Wan naim idza staiqadha. Orang tidur, itu kan hukum gimana orang nggak tahu. Orang namanya tidur, di sholat, diadadin, dikomatin, ya tetap budeg. Dimaafkan ya. Nggak bisa. Yang ketiga, wal majnun idza afaqa. Manusia idza afaqa berarti orang yang gila ketika dia sudah sadar. Jadi 3 ini Allah tidak memberikan sebuah menerima hukum. Karena syarat daripada hukum tadi adalah af'alul mukallaf ataupun mukallaf khitabullah allati yata'allaqu bi af'alil mukallaf iktidaan jaziban atau iktidaan ghairu jazim. Iktidaan jazimah berarti ketetapan yang wajib ataupun larangan yang haram. Iktidaan jaziman atau ketetapan yang haram, ghairu jazim, ya kelarangan yang tidak pasti seperti makruh dan sebagainya. Ataupun iktidaan ghairu jazim, yang baik adalah sunnah. Nah, dalam hal ini ada istilah usul, saya sih dulu itu. Kalau usul fikih itu bicaranya kan adalah ketetapan. Maka ketetapan itu bahasa usul fikihnya ijab. Bahasa fikihnya wajib. Gitu. Bahasa usul fikihnya adalah nadzab. Bahasa fikihnya adalah mandub. Bahasa usul fikih ada ibahah. Bahasa fikihnya mubah. Bahasa usul fikihnya adalah tahrim. Bahasa fikihnya adalah haram. Begitu. Bahasa usul fikihnya adalah karohah. Bahasa fikihnya adalah makruh. Dan sebagainya tentunya. Nah, ini kan istilah-istilah. Minal mustalahat fil fikhi wal mustalahatu fil usulul fikhi gitu. Nah, bahasa saya itu. Minal mustalahatu fi usulul fikhi wal mustalahatu fil fikhi. Wa mal istihalatu fil usul fikh tadi. Ijab, nadab, ya kan, ibahah, tahrim, karohah. Wal fikih, ya wajib, sunnah atau mandub, mubah, haram, makruh. Itu makruh. Bahkan menurut ulama, makruh itu sama dengan khilaful aula. Khilaful aula sama dengan makruh. Bahkan ada yang membedakan khilaful aula itu pokoknya enggak sampai makruh lah. Dibawa sebelum makruh itu ada khilaful aula itu. Iya, khilaful aula itu ya seperti makruh tapi tidak sampai makruh tadi kan. Gitu ya. Saya kira itu. Terus karena hukum itu tadi ada dibagi 2, satu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Apa bedanya hukum fikih dan hukum wad'i? Hukum taklif. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau hukum taklifi ya hubungannya dengan af'al mukallaf tadi. Tapi kalau hukum wad'i ya hubungannya dengan ya khitabullah al-warid biqali syai'. Ya hubungannya dengan hukum itu. Hubungannya dengan hukum itu. Makanya khitabullah, omongannya Gusti Allah, al-warid, yang nyampe biqauli syai', ya, dengan mengatakan suatu sababan, ada sebab, au sarton atau syarat, au mani'an ataupun yang bisa mencegah, au sahihan atau sahih, au fasidan atau yang merusak, ataupun disebut batal lah, fasid itu batal lah. Nah, jadi sabab, syarat, mani, soheh. Iya.
Adapun azimah itu dibagi dua. Ya, azimah itu. Azimah ada apa namanya? Hukum syariah itu ada azimah, ada rukhsah nanti. Ya. Apa azimah itu? Ketetapan azimah itu wasful hukmi as-sabit ibtidaan la li ajlil udri. La li ajlil udri. Jadi kalau ketetapan, ya, hukum yang memberikan ketetapan yang tidak ada halangan, tidak ada uzur. Tidak ada uzur itu artinya ya tidak ada alasan. Pokoknya ya murni ya sholat berarti 5 waktu harus berdiri sesuai dengan syarat, harus dengan rukunnya. Puasa juga begitu dan sebagainya. Itu. Tetapi kalau rukhsah, rukhsah itu adalah ya tasama ar-rukhsah itu adalah sebuah al-hukmu ats-tsabit ala khilafi dalil asy-syar'i bakin lil udri. Nah, bedanya begitu aja. Jadi kalau azimah adalah ketetapan hukum yang tidak ditolerir, tidak ditolerir tetap begitu. Iya. Tetapi kalau hukum rukhsah, rukhsah itu sebetulnya artinya apa namanya? Ya, rukhsah itu dispensasi. Dispensasi minas su'ub ila suhul. Ila suhula ya, disitunya ya. Minas su'ub ila suhula. Dari apa namanya kesulitan menjadi yang mudah. Iya. Puasa boleh buka gitu kan. Begitu. Rukhsah ya. Tidak ada air boleh tayamum gitu kan. Iya. Yang tadinya berdiri bisa duduk dan sebagainya. Rukhsah itu yang dispensasi tadi. Jadi rukhsah tsabit ala khilafi dalil, yang tidak sesuai dalil syar'i bakin lil udri, ditetapkan karena adanya udzur tadi. Itu diantaranya adalah hukum disebut dengan hukum wad'i. Adapun hukum yang disebut dengan hukum rukhsah. Jadi yang disebut makruh, ada sahih, yang sahih. Ada batal. Wal batil yang batal. Wal rukhsah dan azimah. Saya kira itu dulu ya. Iya, betul. Waktunya memang sudah membatasi kepada kita, dan insya Allah nanti kita besok akan bicara apa wajib, apa mandub, apa mubah, dan apa sunnah tadi. Saya kira itu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan, karena ini menyangkut malam penting, nanti malam itu penting, yaitu malam yang akan merubah takdir kita ini. Tergantung kita takdir itu. Ya gitu, begitu. Tergantung kitanya. Allah sih hanya. Iya kan? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa kita dikasih sebuah apa namanya oleh Allah itu ya, akal, tenaga gitu. Bagaimana kita mengkondisikan ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita nanti malam bisa mengikuti nisfu. Dan jadilah nisfu ini adalah sebagai standar bahwa revisi dari amal-amal kita, pemutihan tadi kan kata Bang C, pemutihan. Kalau bisa absen kantor juga ada pemutihan sehingga dihitung bahwa ntar malam itu dari nol. Iya betul, harusnya dari nol. Dari nol terus kata kayak orang mengisi bensin ya. Oh iya benar. Tapi nanti ntar rapat kantor gitu berarti ya. Harus ada nisfu sabannya juga di kantor. Pemutihan. Jadi dari nol absen yang ini harus di nol. Sehingga mudah-mudahan dari 15 Sa'ban dan setelah masuk puasa kita orang-orang yang mendapatkan ampunan, dan masuk Ramadan kita termasuk orang yang mendapatkan suci badan, suci hati, dan suci jiwa, dan kita mendapatkan nilai kemenangan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mitra JC yang dimuliakan Allah, demikian mohon maaf kritik sarannya saya tunggu, dan masukan-masukan yang baik saya akan apresiasi dan akomodir. Dan mudah-mudahan masih tetap setia dan membersamai kita sampai pembahasan tuntas kita mabadi sampai selesai, dan Mitra JC
Saya selalu doakan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses, keberkahan, dan mendapatkan nilai-nilai kesuksesan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, undur diri kita dari studio ini. Kita katakan wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu Mitra JC pembahasan kita kali ini. Dan karena waktu juga, sebenarnya kami berdua harus mohon pamit dari Mitra JC semuanya. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan. Astaghfirukum, syukuran katsiran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.